Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Seruan Joko Widodo agar relawannya tidak buru-buru menentukan pilihan untuk capres di 2024 mengonfirmasi bahwa mantan gubernur Jakarta itu punya pengaruh besar dalam pemilu mendatang. Kendati demikian, Jokowi diminta untuk netral demi menjaga kondusivitas kontestasi Pilpres 2024. Jangan tergesa-gesa. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tak mau berspekulasi setelah namanya dikaitkan dengan imbauan Presiden Joko Widodo yang meminta relawan Projo bersabar menentukan jagoan di kontestasi Pilpres 2024. Sebut Pak Jokowi. Long saya dampingi presiden. Terus ini kan tadi pansus sendiri Pak. Wah, kita dampingi presiden awal ya. Oke. Ya, teriakan nama Ganjar sempat menggema dalam rakernas relawan Projo yang berlangsung di Magelang, Jawa Tengah pada Sabtu kemarin. Jokowi yang tampil trendy di hadapan pendukungnya ini meminta relawan Projo tak buru-buru mendukung salah satu figur Capres 2024. Jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini. Karena dinamika politik sekarang ini juga masih belum jelas. Sinyal Jokowi itu memang lebih mengarah ke Ganjar Pranowo. Namun sebagai kepala negara, Presiden Joko Widodo seharusnya bersikap netral dan tak boleh mengarahkan kepada siapa dukungan diberikan. Pak Jokowi mengetahui bahwa dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia tidak bisa mendukung calon siapapun gitu untuk menjaga netralitas demokrasi dan netralitas pemilihan umum yang dilaksanakan 2024 nanti. Politik di Indonesia itu sangat dinamis, jadi mungkin saja Pak Jokowi sedang mempertimbangkan nama lain selain nama tokoh yang hadir saat itu untuk mungkin mendukung Puan Maharani atau calon lainnya seperti Anies Baswedan. Ganjar Pranowo saat ini adalah salah satu figur potensial calon presiden dengan elektabilitas tertinggi. Selain Ganjar, nama lain adalah Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Banyak yang memprediksi 3 nama itu bisa saja menjadi jangkar utama koalisi partai politik untuk pemilu presiden 2024. Tim Liputan Metro TV. Ya, lantas benarkah arahan Jokowi adalah sinyal dukungan untuk Ganjar Pranowo? Atau bisa saja mungkin calon lain karena di saat yang bersamaan Jokowi adalah kader PDI Perjuangan yang tetap harus tunduk pada perintah Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Kami akan mengulasnya bersama Ketua Umum Projo Budi Aristiadi dan juga pengamat politik Hanta Yuda yang sudah bergabung keduanya dari luar studio. Mas Hanta, Mas Budi apa kabar? Baik, Mas Bayu. Baik, saya ingin ke Mas Budi dulu yang masih di Magelang, kabarnya masih di Borobudur setelah acara selesai hari ini. Jadi soal pidato kemarin Mas Budi, sebenarnya apakah memang pidato Presiden ini yang nyerempet seseorang yang hadir di Rakernas Projo kemarin itu jelas firm memang kemarin ada forum untuk menyambut 2024? Yang pasti pidato dan komando serta arahan Pak Jokowi itu kan sudah dipublikasikan secara luas dan publik sudah memiliki persepsi tentang apa yang disampaikan Pak Jokowi. Tapi kan yang pasti Pak Jokowi sudah menyampaikan ojo ke susu, nanti kita lihat dinamikanya. Dan hari ini Rakernas 5 Projo sudah selesai, sudah ditutup. Kami memutuskan, Projo ini memutuskan untuk menyelenggarakan musyawarah rakyat untuk memilih calon-calon yang nanti akan kita dukung. Jadi Pak Jokowi kan sudah membuktikan kepada kita untuk merekam semua denyut nadi keinginan masyarakat gitu loh. Bahwa Pak Ganjar memang
diberi sinyal yang kuat, ya kita rekam terus nih. Ya. Dari waktu ke waktu kita rekam terus di Ya, mendengar keinginan masyarakat lewat keputusan siapa, Mas Budi? Apakah lewat keputusan Pak Jokowi? begini, Pak Jokowi juga sudah meminta kita untuk kita mendengar langsung dari rakyat apa yang menjadi aspirasi dan harapan rakyat. Karena itulah kami dalam Rakernas 5 Projo ini sudah memutuskan secara organisasi untuk menyelenggarakan yang namanya musyawarah rakyat. Musyawarah, apa itu musyawarah rakyat? Musyawarah itu adalah mekanisme demokratis yang akan kita selenggarakan di seluruh provinsi di Indonesia untuk merekam aspirasi dan harapan-harapan yang ada di seluruh rakyat Indonesia. Karena kita sadar negara ini negara besar, negara yang dinamika kewilayahan, permasalahan juga berbeda-beda, sehingga kita harus merekam itu semua, sehingga nanti kita organisir sedemikian rupa, terus nanti kita kompilasi aspirasi dan harapan rakyat tersebut untuk kita sodorkan kepada kandidat yang akan kita dukung. Jadi selain figur, kita juga mengedepankan agenda. Apa itu agenda Projo? Agenda Projo adalah agenda rakyat, begitu. Oke, agenda dan juga lobby tentunya karena butuh kendaraan partai politik. Kita sadar, kita paham betul bahwa menurut konstitusi dan menurut undang-undang yang berlaku, bahwa capres dan cawapres itu dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Kami tidak menafikan itu, begitu loh. Kita harus memaknai kontestasi 2024 ini sebagai partisipasi rakyat, gitu loh. Dan ini kan pemilihannya langsung. Kalau pemilihannya langsung, masyarakat nggak boleh ikutan menentukan siapa calonnya. Ini kan arena kedaulatan rakyat. Pemilihan langsung ini kan menunjukkan bahwa rakyat juga berdaulat, toh. Bukan disuruh nyoblos-nyoblos doang, menentukan calonnya pun rakyat juga harus dilibatkan, begitu. Oke, baik. Saya ingin ke Mas Hanta, saya ingin minta tafsiran dari Mas Hanta kira-kira apa yang disampaikan kemarin oleh Pak Jokowi. Ada 2-3 hal paling tidak, soal ojo ke susu, soal kira-kira orangnya ada di acara itu, kemudian ada satu lagi soal dinamika politik yang belum jelas. Ini maksudnya apa, bagaimana kalau menurut Mas Hanta? Ya, pertama memang ada 2-3 hal itu. Satu, Presiden Jokowi saya kira sedang mengirim kode politik yang cukup kuat dan terang. Dari tempat saja pilihan di acara Projo ini di Jawa Tengah, ada Ganjar, ada Jokowi sendiri, kemudian ada statement itu. Cukup jelas yang disampaikan. Apalagi dalam politik elektoral, kata dukung, meskipun yang kita dukung ada di ruang dukung itu secara politik, bobot politiknya sangat tinggi. Nah, tetapi ojo ke susu itu yang digarisbawahi, jangan tergesa-gesa. Kenapa? Saya kira terlepas soal nanti kita bisa berdiskusi tentang apakah layak, apakah etis kalau presiden sedang menjabat mengirimkan kode politik gitu. Tetapi secara tafsir politik jelas ketika mengatakan jangan tergesa-gesa itu, saya kira Jokowi sedang membaca 3 hal mengirim pesan itu. Satu, kalau Jokowi terlalu terang, dia paham betul ada dinamika politik yang harus dipertahankan, harus dijaga situasi politik. Persoalan ekonomi misalnya, kita tahu gejolak minyak goreng, kemudian BBM seterusnya. Kalau dikesankan Jokowi sebagai presiden terlalu sibuk mengurus urusan politik, kepentingan politik untuk menyiapkan suksesornya, ini juga merusak persepsinya sebagai presiden sedang menjabat masih cukup lama ini. Itu saya kira penting untuk dikatakan jangan terlalu tergesa-gesa. Yang kedua, bahwa nama ini dinamis. Capres-capres itu bisa berubah. Kalau kode itu ditujukan pada Mas Ganjar sedang hadir, kalau tiba-tiba 1-2 bulan dinamika politiknya berubah, elektabilitas Anies Baswedan tiba-tiba 2 kali lipatnya Ganjar misalnya, itu agak berbahaya bagi Pak Jokowi. Karena Jokowi saya kira sedang menghitung juga orang yang akan didukung untuk melanjutkan visi program yang diinginkan untuk melanjutkan Pak Jokowi. Ada orang yang berpeluang menang. Nah, nama ini saya betul kita bisa menafsirkan bahwa Mas Ganjar paling besar, tapi tidak menutup kemungkinan selain Ganjar ada Anies Baswedan lalu Prabowo Subianto berdasarkan data-data. Nah, itu tidak dikunci oleh Jokowi, saya membaca. Jangan masih melihat dinamika itu. Dan yang ketiga ini paling penting adalah
jangan ke susunya itu, jangan tergesa-gesa itu melihat dinamika politik di partai politik. Karena pertarungan politik ini ditentukan kandidasi di partai, dan partainya Pak Jokowi, PD Perjuangan sekarang belum memutuskan siapa, dan kecenderungannya lebih ke Puan Maharani. Apakah maksud dinamika politik belum jelas dari Pak Jokowi kemarin itu langsung ditujukan ke PD Perjuangan, Mas Hanta? Saya kira yang poin 3, betul. Jadi dua hal bisa dibaca sambil menunggu, karena PD Perjuangan belum terlalu jelas, belum memutuskan, karena ada nama Mbak Puan yang sedang ditimang-timang. Jadi kita menunggu dulu. Di saat yang sama kode ini cukup keras. Jadi seolah-olah bisa ditangkap Mas Budi Ari mungkin dari sisi Pak Jokowinya menyiapkan kendaraan alternatif. Kalau kemudian orang yang didukung oleh Pak Jokowi tidak didukung oleh partainya, yaitu PD Perjuangan, maka Pak Jokowi saya kira juga berkepentingan untuk menyiapkan kapal alternatif untuk menuju proses kandidasi tadi. Jadi ya dua hal bisa bergandengan, berhadapan-hadapan, potensi kingmaker, queenmakernya Bu Mega dan Jokowi itu bisa bersatu untuk melihat dinamika politik, tapi bisa juga sebaliknya mereka berhadapan. Jadi kingmakernya sebenarnya Bu Mega atau Pak Jokowi kira-kira 2024, Mas Hanta? Dua-duanya berpotensi menjadi kingmaker. Kalau saya mengistilahkan Pak Jokowi adalah satu-satu aktor di luar ketua umum yang berpotensi menjadi kingmaker yang cukup kuat. Di luar Ibu Megawati, kemudian Prabowo Subianto, Pak Surya Paloh, Pak Erlangga, dan seterusnya yang memegang tiket partai, Pak Jokowi dengan infrastruktur kekuasaan, otoritas politik yang dimilikinya, dia punya kemampuan kemungkinan untuk mengumpulkan partai-partai koalisi. Jadi dua hal ini bisa bergabung. Kalau tadi Mas Wahyu bilang King and Queen dong ya, kalau begitu ya. Ya, King and Queen maker. Kalau keduanya bersatu, ada potensi kita head to head lagi. Mas Hanta, satu lagi Mas. Mas Hanta, satu lagi. Kekuatan relawan Jokowi seperti Projo ini, seberapa kuat daya tawarnya? Saya kira khusus Projo saya harus mengatakan ya, dibandingkan beberapa simpul, mereka cukup solid, cukup bisa harus diperhitungkan. Nah, ini bisa secara di agenda kandidasi, penentuan itu kan ada di partai politik. Nah, ini bisa menjadi posisi tawar untuk mengurangi hegemoni partai atau daya tekan, daya dorong. Kami punya dukungan relawan, mungkin diklaim sebagai dukungan masyarakat, nah itu bisa berhadapan ketika pengalaman 2014-2019 Mas Wahyu, maka bisa dijadikan instrumen bagi Pak Jokowi atau kandidat-kandidat lainnya untuk berhadapan dengan partai politik. Nanti di pasca proses pemenangan mereka bisa menjadi mesin potensial untuk jadi mesin pemenangan. Tentu tidak hanya Projo, berbagai macam yang organik relawan-relawan politik. Baik, Mas Budi, kalau Projo sendiri lebih condong kemana, ke Ganjar Pranowo kah atau Puan Maharani kah? Kita pokoknya intinya kan kita tunduk adab mantap ke Pak Jokowi. Jadi kita ikut perintah dan komando Pak Jokowi. Ke Metro. Karena merah kata Pak Jokowi, merah kata Projo. Putih kata Pak Jokowi, putih kata Projo. Merah putih kata Pak Jokowi, merah putih kata Projo. Jadi kita tunduk dan taat untuk menjalankan dan melaksanakan instruksi Pak Jokowi. Baik, jadi siapapun nama yang akan keluar nanti dari kantong Pak Jokowi itu akan diikuti oleh Projo. Mau Ganjar Pranowo, mau Puan Maharani, mau Anies Baswedan, mau Prabowo Subianto. Begitu, Mas? Kami meyakini bahwa Jokowi ini sangat berpegang pada apa yang menjadi kehendak kami di Projo meyakini bahwa pilihan rakyat adalah pilihan rakyat. Sehingga siapapun yang menggerakkan daya dukung dan juga kepentingan rakyat pasti akan Pak Jokowi dukung. Begitu. Baik, kami akan nantikan nanti terus. Projo sangat berkepentingan untuk menjaga agenda-agenda rakyat yang akan dieksekusi oleh calon pemimpin kita. Baik, kita nantikan saja dinamika politiknya nanti akan bermuara kemana. Terima kasih Mas Budi, Mas Hanta sudah bergabung bersama kami di Prime Time. Selamat malam.